Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel YouTube aku. Temani hari-hariku tentunya dengan 2 orang anak. Nah, bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya teman-teman yang masih sakit semoga Allah sembuhkan. Amin. Nah, ini tuh agak siang ya, tepatnya di jam 9 pagi. Di jam segini aku baru bisa cuci piring, buka hordeng ya teman-teman. Mohon dimaklum karena memang kebetulan hari ini memang sibuk sekali dari pagi-pagi. Tadi tuh sekitar jam 7 pagi kita udah bikin nasi goreng. Sedangkan untuk Hisya itu udah mandi ya. Kita bagi-bagi tugas. Suami aku yang bikin makanan, sedangkan aku ngurus anak yang kedua. Jadi ketika pas buka hordeng agak siangan, tapi nggak apa-apa, it's okay. Yang penting Neng Hisya udah mandi, terus kita udah sarapan semuanya. Jadi kita tuh udah kelihatan rapi, bersih, dan juga udah kenyang. Nah, di video kali ini aku tuh hanya ingin bercerita sambil masak-masak aja ya. Nah, dulu tuh kan sebelumnya aku tuh ibu yang ada di rumah seharian full. Tapi alhamdulillah sekarang aku tuh posisinya menjadi ibu pekerja. Nah, itu dia yang akan aku bahas, apa saja ketetapan yang tidak akan aku rubah dari dulu awal menikah sampai saat ini walaupun menjadi ibu. Tentunya yang pertama, aku tuh menyeimbangkan pengeluaran dengan pemasukan. Aku sekarang posisinya menjadi ibu pekerja, mempunyai penghasilan sendiri. Bukan berarti aku tuh menjadi boros dan seenaknya mengeluarkan pengeluaran di rumah tangga kami. Justru dengan kondisi kami saat ini, semoga aku bisa menabung lebih baik dibandingkan kondisi aku sebelumnya. Nah, gimana teman-teman? Ayo kita bareng-bareng menyeimbangkan beberapa pengeluaran kita itu dengan pemasukan yang kita punya. Tapi bukan berarti aku ini pelit ya teman-teman. Tapi alhamdulillah, walaupun aku memutuskan hal ini, bukan berarti aku gak jajan ya. Alhamdulillah masih bisa jajan, masih bisa jalan-jalan. Asalkan ketika aku mengeluarkan untuk budget jajan dan jalan-jalan harus dengan berkesadaran. Dan juga jangan sampai over budget ya. Dan untuk poin yang kedua, kita menetapkan sesuatu yaitu tentang menyederhanakan kepemilikan. Mungkin ada di luar sana sampai pernah bilang kayak gini, Kak, kerja dua-duanya kok motor cuman 1, Kak, kerja dua-duanya kok ngirit banget. Pokoknya banyak pendapat teman-teman di sekitarku bilang seperti itu, bukan sekedar motor ataupun gaya hidup seperti baju ataupun sepatu. Kita tuh memang menyesuaikan dengan kebutuhan kita aja. Nah, siapa di sini teman-teman yang suka gonta-ganti motor atau yang tiap gajiannya beli baju? Nah loh, tentunya kita berarti nggak sama ya. Aku beda nih teman-teman. Aku beli bajunya ketika aku butuhin aja. Nah, BTW tentang baju, aku punya tips buat teman-teman. Aku tuh kan sering bikin challenge konten ya, dan mengharuskan kalau aku tuh selalu mempunyai baju yang sesuai dengan produk yang aku bikin konten. Buat teman-teman yang pernah nonton konten aku, di sana aku tuh pakai baju dengan warna-warna yang natural dan sebisa mungkin clean outfit. Oke, mudah dan simple kan tipsnya. Jadi teman-teman boleh tiru kok. Nah, BTW ini di video aku lagi beresin kamarnya AA Halid. Masya Allah, tabarakallah, ini tuh dia belum bisa beres-beres. Dan aku tuh belum bisa percaya buat dia beresin tempat tidurnya ya. Dan ngomong-ngomong, anakku tuh 2 ya, tapi mereka masih satu tempat tidur. Kita belum mikirin mereka buat terpisah tempat tidurnya karena mereka juga masih kecil-kecil. Dan terkadang aku beserta suami juga numpuk di sini nih, tidur berempat. Pokoknya kita numpuk di sini rame-rame sambil nonton TV, sambil ngemil. Pokoknya apapun yang mau kita lakukan bareng-bareng. Nah, selepas membereskan tempat tidur utama dan juga kamar anak-anak, untuk hari ini kita mau masak, rencananya mau masak sayur sop dan juga oseng-oseng ayam ya. Teman-teman bisa lihat di video, aku tuh masih punya sisa bahan stok makanan di kulkas ya. Alhamdulillah masih ada wortel, masih ada buncis, kol, ayam, dan juga ceker. Dan alhamdulillah ini tuh hari Selasa, tepatnya 7 hari
setelah aku food prep di minggu kemarin, tapi Masya Allah masih ada sisa bahan untuk aku masak. Nah, sambil masak-masak aku bakal bahas lagi tentang beberapa ketetapan sederhana yang masih aku yakini dari dulu sampai sekarang. Nah, jadi untuk poin yang pertama, aku tuh menyeimbangkan semua pengeluaran yang dikeluarkan di rumah tanggaku dengan pendapatan yang kami dapatkan. Jadi misalkan kalau gaji suami di 4 juta contohnya, kebutuhan aku pun tidak boleh over dari 4 juta. Jadi seperti usahakan jangan sampai over budget, memaksimalkan budget yang sudah ada. Dan untuk keputusan yang kedua, aku tuh menyederhanakan kepemilikan. Jadi segala sesuatu yang aku miliki, suami dan anak-anak disesuaikan dengan kebutuhan. Ada beberapa pertanyaan dari temenku nanyanya gini, terus gimana kalau misalkan ikut arisan atau misalkan pengen nabung buat tabungan anak? Nah teman-teman, sebetulnya kita tuh sedang mengusahakan ke arah sana ya. Doakan saja semoga kita bisa konsisten dan juga bisa terus-menerus melakukan kebaikan seperti itu. Soon di video nanti selanjutnya aku bakalan bahas tentang budgeting keuangan. Tentunya kalian juga bakal tahu kalau kebutuhan utama kami tidak sebesar yang disangka gitu ya. Kita itu sangat sederhana, sama seperti teman-teman yang lainnya. Karena bukan berarti kita bekerja kita harus foya-foya, kita harus buang-buang uang. Tentunya tidak ya kalau untuk kami. Jadi, hayu kita bareng-bareng, terus kita konsisten, kita belajar bijak. Setiap mengeluarkan sesuatu dari uang kita perlu memikirkannya secara baik-baik. Jujur, dulu pernah ada di posisi setiap gajian kalau pengen jajan, kalau pengen beli baju, kalau pengen jalan-jalan langsung jalan-jalan. Tanpa mikir panjang, gaji pun habis di tengah bulan. Siapa kalau udah kayak gitu kan pusing sendiri. Menikah ternyata Abi itu kebalikan dari aku ya. Karena kalau Abi itu penuh dengan perhitungan, sedangkan kalau aku tuh masih termasuk orang yang boros. Dan untuk poin ketiga, menerapkan aturan tunda. Nah, bingung ya apa itu aturan tunda? Contoh kecil misalkan kita itu pengen beli kulkas baru atau mesin cuci baru. Nah, kita berdua itu mikir panjang banget ya, nggak sampai hari itu juga kita harus beli. Kalau Sunda nama pok torolong gitu ya. Nah, biasanya aku tuh lihat dulu apakah budgetnya sudah cukup. Terus kita tuh wajib ngecek dulu keadaan mesin cuci yang lama kita pakai, apakah masih bisa diperbaiki atau masih bisa diakalin. Jadi kita wajib lihat dulu. Nah, itu dia beberapa poin yang udah aku sebutin. Tentunya teman-teman juga mungkin ada yang merasakan hal yang sama. Oke, ya. Kita lanjut lagi ke masak-masak hari ini. Ini tuh lagi masak ayam oseng-oseng. Untuk seasoningnya seperti biasa, ini tuh aku kasih saus tiram, terus juga penyedap dan juga gula. Kalau sudah dirasa enak dan rasanya sudah pas, aku pindahkan ke mangkok yang sudah disiapin. Dan alhamdulillah ini dia menu hari ini, ada sayur sop dan juga oseng-oseng ayam. Di sore harinya alhamdulillah kita mau jalan-jalan cari jajan dulu. Oke, berakhir sudah videoku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.